Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Hari ini kita mau bertamu audiensi dengan Bapak Kamenek Kabupaten Simalungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di kantor Kamenek Kabupaten Simalungun, yaitu ingin konfirmasi, menanya langsung kepada Bapak Kamenek terkait pemberangkatan haji untuk tahun 2020 yang seharusnya berangkat pada tahun ini ternyata ditunda, dan itu untuk seluruh Indonesia. Kita akan menanya kepada Bapak Kamenek secara langsung apa-apa yang menjadi kendala sehingga keberangkatan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita bersama dengan Pak Amri Sam, yaitu Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh. Kita akan berbincang langsung seputar jemaah haji Kabupaten Simalungun untuk tahun 2020 yang ditunda sesuai dengan pengumuman Menteri Agama, sesuai dengan keputusan Menteri Agama. Dan ini akan kita tanya langsung kepada Pak Amri. Pak Amri, ya, boleh Bapak ceritakan dengan kondisi daripada penundaan ini? Baik, terima kasih kepada sahabat pemirsa Mona Lisa. Perlu kami sampaikan bahwa terkait keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang penundaan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Tentunya hal ini terkait dengan jamaah haji Simalungun, lebih kurang telah melunasi sampai tahap kedua, itu sebanyak 198 orang. Memang secara umum seluruh jamaah merasa bersedih karena merasa tertunda untuk bertemu dengan Ka'bah, tanah suci. Tapi sebagian juga merasa inilah mungkin yang terbaik pada tahun ini, dan harapannya mungkin terbaik untuk di tahun yang ke depan. Untuk penundaan ini sebenarnya rencana awalnya diumumkan tanggal 20 Mei. 20 Mei. Tapi karena belum ada jawaban dari pihak Arab Saudi, sehingga Kementerian Agama menunda sejak Pak Presiden pada tanggal 1 Juni 2020. Ternyata pada sampai tanggal 1 Juni tidak ada juga, maka Menteri Agama memutuskan penundaan berangkat ini dengan alasan satu, terkait dengan keselamatan jamaah haji. Masalah pandemi ini. Iya, pandemi COVID-19 ini, karena belum ada yang bisa menjamin. Nah, itulah alasan utamanya, karena menjaga keselamatan itu lebih utama daripada apa ibadah dia. Itu Pak. Untuk tahun ini berapa jumlah jemaah yang sudah melunasin kewajibannya? Untuk jamaah haji Simalungun ada sebanyak 198 orang. 198 orang. Yang terdiri dari jamaah reguler, kemudian jamaah reguler penggabungan, dan juga jamaah cadangan. Jamaah cadangan ini mereka berhak melunasin, tapi belum pasti keberangkatannya. Tapi sesuai informasi yang saya dapat dari Kepala Seksi Pendaftaran di Kanwil Provinsi Sumatera Utara, bahwa hampir dipastikan seluruh cadangan itu juga akan masuk. Kalau seandainya berangkat tahun ini pasti dipastikan masuk, karena banyak jamaah reguler daerah lain yang tidak melunasin. Oh, berarti artinya ini jadi momen juga sebenarnya kalau mereka artinya berangkat. Jamaah cadangan pasti berangkat. Jamaah cadangan pasti berangkat ya? Iya. Biasanya tahun lalu kita masuk cadangan 10, yang berangkat 4 gitu. Ini alhamdulillah semua masuk. Semua masuk? Iya, saya tanya nih, makanya tapi ya walaupun mereka masuk ternyata. Ya, artinya dengan situasi kondisi seperti ini tertunda juga. Terus gini Pak, untuk yang sudah melunasin, ada nggak karena merasa tidak jadi berangkat, ada nggak mereka mengambil kembali dana yang sudah disetorkan untuk sampai saat ini? Sampai hari ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada, sesuai dengan kami kan sudah buat grup Haji 2020. Ternyata mereka ikhlas, dan sampai hari ini belum ada yang menyatakan ingin mengambil dana itu. Walaupun kita share. Oh gitu ya? Nah, bagi yang mau boleh ngambil uang. Tapi ternyata mereka nggak ada, masih bertahan. Ya udah, karena toh tahun depan juga akan lunasin,
ngapa juga diambil duitnya ya. Artinya pada saat kondisi ini mereka tetap ikhlas lah ya untuk menerima tetap penundaan ini. Artinya tetap ikhlas karena kondisi pandemi, mereka ikhlas ditunda pun nggak jadi masalah. Iya, gitu. Artinya nggak ada keluhan-keluhan yang artinya jemaah yang akan berangkat, ada nggak keluhan dari masyarakat, kok nggak jadi berangkat gini apa segala macam gitu nggak? Secara umum tidak ada, cuma hanya dari jamaah yang stroke seperti Pak Sanil dari Sidamanik, istrinya memang, bang kalau kayak gini bang saya nggak bisa menjamin kesehatan. Orang suami saya Pak Sanil mantan kepala SMA Sidamanik, stroke sana. Jadi dia itu yang sakit, jadi cuma tahun depan kalau itu nih. Saya bilang kalau untuk itu saya mohon maaf, saya tidak bisa menjamin, saya bilang. Tapi artinya dana yang sudah disetorkan nggak ditarik? Nggak ditariknya. Tetap di situ ya? Tetap berangkat mau berangkat. Hanya persoalan kondisi kesehatan iya. Ya mohon saya bilang, ya mungkin saja tahun depan Anda jadi sehat, saya bilang bisa saja, tidak untuk kemungkinan. Saya bilang gitu, namanya menyemangati ya kan. Iya, benar-benar. Artinya dengan kondisi ini ya kan, jemaah-jemaah yang lain artinya kloter untuk tahun 2020. Apa kira-kira himbauan kepada mereka sehingga mereka merasa legowo, merasa tenang, dan seolah-olah walaupun tidak berangkat mereka akan seperti berada di rumah bait Allah gitu ya kan, artinya seperti berada di sana gitu, gitu. Apa kira-kira tip yang akan Pak Amri sampaikan kepada jemaah sehingga mereka tidak bisa tenang lah ya, tenang gitu ya kan, walaupun tak berangkat ya udahlah, mungkin niat sudah ada, yang pasti walaupun umur nggak panjang artinya udah sampai kan gitu tujuan gitu. Kira-kira apa yang Alhamdulillah Pak Babe dari pemirsa Monalisa, karena di grup ini juga banyak ustadz, belum pun saya memberikan tip-tip, ternyata mereka menjawab sendiri. Oh gitu ya. Artinya saya juga bilang mohon maaf, mari kita bersabar pada seluruh jamaah Haji Simalungun. Ya maunya kita kan berangkat semua, tapi karena kondisi pandemi ini tidak berangkat. Ini untuk keselamatan kita bersama. Ini harus kita jaga, lebih utama ini daripada yang lain, saya bilang. Kemudian paling tidak kan kita juga bisa menambah ilmu untuk kesempurnaan haji kita di masa yang datang. Sebagian alhamdulillah masih ada yang berterima. Artinya mereka kalau sedih tetap sedih. Sedih tetap sedih. Tapi dengan adanya dan berbagai masuk upaya-upaya untuk penyabar tadi, alhamdulillah. Oke Pak Amri, pemirsa, demikian tadi kita berbincang seputar dengan ditundanya keberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Simalungun untuk keberangkatan tahun 2020. Banyak penjelasan yang telah dijelaskan oleh Pak Amri, kondisi daripada pandemi COVID-19 ini. Ya kita harapkan seluruh jemaah yang ada agar tetap tenang, tetap tabah, dan insya Allah mungkin tahun depan akan diberi kesehatan sehingga bisa sampai ke Tanah Suci. Amin, amin. Demikian pemirsa Monalisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Monalisa, saat ini kita berada di rumah Pak Arjun ya? Ya, Arjun Matondang. Pak Arjun Matondang, yaitu salah satu calon jemaah haji tahun 2020 yang keberangkatannya ditunda. Kita akan sharing, kita akan bincang-bincang bagaimana perasaan Pak Arjun ketika pengumuman dari Kementerian ditundanya keberangkatan jemaah haji untuk tahun 2020. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Arjun, gimana perasaan Pak Arjun ketika tahu informasi dengan pandemi COVID ini keberangkatan ditunda? Ya, gimana ya, saya kira perasaan kami sebagai katakanlah jemaah calon haji ya, saya kira sama semua. Pada rasa sedih itu pasti ada. Merasa sedih itu pasti ada karena kita berharap untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Dengan adanya katakanlah ini sebagai musibah ya, ada tersebarnya virus COVID-19 ini ditunda. Ya, kita mau bilang apa lagi? Kita ikhlas aja lah. Bermohon kepada Allah, semoga virus ini cepat berakhir. Kemudian kita sebagai jemaah calon haji untuk 2020 ini diberangkatkan untuk 2021. Ya, cuman ada satu pertanyaan.
masihkah sampai umur kita untuk tahun depan? Itu yang menjadi persoalan, Pak. Itu. Ya. Ya. Ya kita hanya berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita disampaikan ke sana. Apalagi saya sekarang ini sudah berumur 64 tahun, kelahiran saya 1956. Bagaimana dengan sebagai orang-orang tua kami yang sudah berumur 80 tahun? Ya. Ada jemaah ya, 83 kemarin ya, yang ada. Ya. Itu. Oh, seperti itu, Pak. Seperti itu. Artinya dengan ditundanya ini ada hikmahnya, ya Pak. Artinya ada hikmahnya, dan kita juga berharap sampai pada tahun 2021. Yeah. Kan kita seperti itu, Pak, ya. Yeah. Tapi dengan kondisi seperti inilah, Pak. Artinya ada nggak kemungkinan ketika ini ditunda karena faktor usia atau stamina badan akan melakukan, artinya menggagalkan rencana untuk keberangkatan? Gimana menurut Bapak? Kalau saya pribadi tidak. Tidak, Pak, ya? Tidak. Apapun gimana, niat saya udah berniat, ya. Saya tunggu sampai kapan saya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, sampai batas usia saya yang terakhir. Artinya Bapak menunggu sampai batas usia menjemput lah, Pak, ya? Iya. Walaupun pada saat ini kita diberi kesehatan dan fit, iya, untuk tahun 2021 kita alam-alam, Pak, ya? Artinya iya, hanya Allah yang tahu dengan kondisi iya, kesehatan kita. Iya. Oke, Pak, untuk yang terakhir ini artinya gini, apa kira-kira himbauan terhadap kawan-kawan calon jemaah yang lain dengan kondisi pandemi ini? Artinya kan seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya mereka juga merasa sedih gitu. Artinya Bapak juga sebagai teman kan paling tidak ada kata penghibur. Udah, ini hanya Tuhan yang apa gitu. Artinya untuk himbauan lah kepada kawan-kawan gitu, Pak. Ya, paling tidak seperti penyejuk, udahlah gitu ya kan gitu ya, Pak, ya. Ya, bersabar ya. Kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya, memang kita manusia yang merencanakan, tapi kan Allah yang merencanakan. Nah, kita tunggulah, bersabar, kita tetap jaga kesehatan, rajin berolahraga yang pasti ya, untuk mengantisipasi ini semua. Kalau memang umur kita nggak sampai ke sana, kita mau ngapain? Iya. Ya, kita ikhlas itu. Ikhlas. Artinya penentuan untuk berangkat itu, iya, kita sudah niat, tapi waktu artinya waktu nggak tepat gitu ya, Pak, ya. Iya. Artinya seperti itu dia, Pak, ya. Teringat ya, Pak, Bapak mulai daftar calon jemaah tahun berapa, Pak? Saya umroh tahun 2010. 2010. Iya, pulang dari umroh. Ya 2011 saya mendaftar. Iya. 2011 apa 2012 ya? Iya. Iya, saya mendaftar di situ. Jadi ya itulah, tahun 2020 ini tahun kemarin diundang dari Departemen Agama Simalungun untuk melaksanakan manasik. Gitu. Sampai kemarin itu sebelum ada pandemi itu tetap manasik. Ya, tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Ya. Untuk jadwal kloter ini kloter keberapa dia, Pak? Nah, ini belum kita sebagai schedule-nya belum dapat. Belum dapat ya. Belum. Artinya walaupun ditunda keberangkatan, tapi untuk jadwal secara resmi belum diberikan ya, Pak. Artinya surat secara resmi dari Depak belum ya, bahasanya keberangkatan untuk ke Mekah jemaah haji dari Kabupaten Simalungun belum ada secara resmi ya. Belum. Hanya melalui lisan aja, Pak, ya. Lisan pun belum ada yang positif lah, kan cerita-ceritanya kan gitu. Cuman ya kita kan kalau nggak ada suratnya kan kita nggak bisa ini mendahului. Iya benar, Pak, ya. Itu. Oh gitu, artinya secara resmi belum Bapak terima ya surat untuk Pemberangkatan itu ya. belum. Artinya penundaan ya, Penundaan itu saya baca di WA grup, ada grup Haji 2020. Saya baca di situ ada penundaan. Iya. Ya udah, awal sebelum itu pun saya udah tonton di TV. Iya.
Bapak Menteri Agama itu ada siaran di TV, di CNN, CNN Indonesia. Iya, betul. Ya, untuk masalah penundaan ini ya kita ikhlas aja lah. Ya gitu Pak ya. Iya. Artinya ikhlas, yang penting kita sudah niatkan gitu. Sudah nih ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Pak Arjun, salah satu calon jemaah tahun 2020 dari Kabupaten Simalungun. Beliau berharap dan berdoa kalau memang ini ditunda sampai tahun 2021, beliau berharap kita agar tetap sehat-sehat dan sampai pada niatan kita untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2021. Demikian pemirsa Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.